Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi di bulan Juli 2026 guys. Nah, ini grupnya udah ada kebetulan. Di sini adalah STS Rekom, di sini ada STS Diskusi. Nah, untuk diskusi teman-teman bisa chatting-chatting di sini, tanya jawab ya. Boleh bertanya, boleh nge-share apapun di sini tentang berita saham. Terus yang rekomnya hanya kita yang bisa ngetik ya di sini untuk ngasih rekom ke teman-teman semua. Nah, coba kita intip STS rekomendasi yang masih jalan saat ini yaitu STS Juni. Nah, hari ini kita dapat profit di FPNI, teman-teman, lumayan 11%, di SSA lumayan, Raja juga tadi cuan lumayan ya, teman-teman. Nah, ini adalah rekom biasanya, teman-teman, rekom menunya. Scalping ODT BSJP. Nah, untuk swingnya ada. Kita masukin ke tabel khusus seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman semua itu kerja nggak bisa mantau, ambillah menu swing. Kayak gitu ya. Nanti udah disediain di sini. Untuk rule-nya akan ditulis nanti di grup ini. Jadi langsung cat aja guys kalau pengen join atau lihat video di atas untuk detailnya tentunya. Kita lanjut ke videonya. Nah oke guys ya, info yang ketiga muncul yaitu PT Esa Medika Mandiri atau kodenya EMI. Nah mereka bilang waktu itu bocoran dari Bursa Efek katanya sektor healthcare-nya 1. Nah ini malah 2. Jadi perkiraan kita nih berdasarkan rumor yang dikeluarin di berita-berita itu ternyata salah guys. Healthcare-nya 2 di sini teman-teman. Dan ini hampir mirip. PRDL sama EMI itu hampir mirip ya produk yang dijualnya teman-teman. Nanti kita akan baca di prospektusnya. Dan saya kasih share info teman-teman di IPO EMI ini ada sesuatu yang bahaya. Nah, nanti sesuatu yang bahaya kita akan kasih tahu di pembahasan prospektus nanti teman-teman. Oke, kita akan bahas di sini yaitu PT Esa Medika Mandiri yaitu kodenya EMI. Nah, sektornya healthcare, terus periode book billing tanggal 22 sampai 24 harganya 446 sampai 515. Nah, di sini lot yang ditawarkan yaitu 5,2 juta lot, teman-teman. Nilai emisinya kalau nggak salah 2, nanti kita baca dari dalamnya. Oke, di sini W-nya ada 2 yaitu OD dan PT INA itu kalau nggak salah RB ya. Nah, untuk RB ini saya belum tahu guys ya, untuk historisnya. Ini nggak ada historisnya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman misalnya pernah pengalaman nih RB jadi underwater IPO saham apa, nah tulis di kolom komentar ya. Saya nggak nemu soalnya. Nah, kalau OD atau BRI dan Reksa itu udah banyak banget, teman-teman. Nah, kita akan coba breakdown yang OD aja nih di setelah pandemi ya guys ya. Nah, di sini yang paling lama yaitu Bukalapak. Nah, kalau Bukalapak itu COD cuma 0,005. Ya, jadi kecil banget nih harusnya. Wah, ini nebeng doang nih kalau ini ya. Nah, di sini arah sekali si Bukalapak ya. Terus habis arah dia open high terus turun nih, kita ikut, guys. Waktu itu rame banget, sempat arah ya lock, terus dia arah lagi tapi langsung drop kayak gitu. Oke, ya itu si Bukalapak. Terus WMU. Nah, WMU ini si OD itu dapat 29%. Itu hasilnya arah tapi sebulannya turun. Nah, teman-teman tinggal setelah ini arah, teman-teman fokus ke sebulan setelahnya, guys. Nah, kalau kita lihat di sini turun ya, WMUU. Nah, sini ini turun ya. Ini punyanya Pak Tumiana nih. Nah, di sini kita lihat dari buka sampai WMPP ini si OD-nya itu cuman nebeng ya kayak gitu, teman-teman. Ini berat nih, arah terus turun. Ini malah cuma naik 10% terus turun. WMPP naik 0,6% terus turun. Kita lihat WMPP ya, guys ya. WMPP kita lihat teman-teman, tuh ya, tuh naik dikit banget terus turun kayak gitu. Oke ya, terus cabut 4% doang dia arah, habis itu dia naik, kita lihat cabut guys. CBUT ini ya, CPO ya guys. Oh iya, dia arah terus dia stuck terus dia baru naik. Jadi sebulan setelahnya dia naik teman-teman. Terus beli di sini stuck naik 5% doang, VTNY naik 10% doang ya. Di sini habis itu naik ya, kita lihat di sini teman-teman. Nah, di modern ya. Ini kalau ini kan yang lama nih, teman-teman. Nah, mulai belakangan ini saham yang di underwaterin ada OD di dalamnya itu naik sebulan setelahnya guys. Kita lihat di sini tuh ya. Yang turun cuman UNTD doang nih. Ya lain tuh naik, teman-teman. Jadi bisa dibilang sih di masa modern nih si OD ini bagus. Kalau yang lama-lama nih jelek kayak gitu, teman-teman. Kayak gitu ya. Terus kita lihat di sini dapatnya jatahnya dikit-dikit, teman-teman nih arah cuan ya. Cuan arah banyak ya nih guys ya si cuan ya.
OD dapat 32%, MSCA juga naik, habis IPO 15% teman-teman. Nah, kita lihat di sini, yang 100% itu cuman BOT. Ini IPO modern juga nih, ya baru tahun lalu ya. BOT, kita lihat BOT, guys. Nah, BOT ini sempat arah 2 kali, terus tapi arah yang keduanya turun, tapi habis itu dia naik lagi, kayak gitu teman-teman. Oke sih sebenarnya guys untuk si OD. Nah, kalau kesimpulannya nih teman-teman ya untuk si OD ini yang jadi yang jadi underwater tunggal itu cuman si di bot doang ya. Terus yang lain sih dia nebeng. Nah, kita nggak tahu nih ya si apa namanya di M ini apakah OD-nya yang jadi leadernya atau RB-nya nih. Nah, makanya kita nunggu nanti di bagian apa namanya prospektus saat dia itu udah offering, guys. Nah, kalau untuk RB ini nggak ada datanya, teman-teman. Kemungkinan RB ini juga mau mengenalkan sekuritas barunya dia. Oh, RB, kayaknya sih nggak ada yang make ya sekuritas RB ya. Kayaknya sih jarang banget yang make, mungkin hampir nggak ada. Nah, nanti setelah IPO ini, nah kalau misalnya terkenal gitu ya, saham IPO-nya naik, nah kemungkinan nanti akan ada tuh yang, oh cobalah sekuritas RB kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk OD itu nilainya kalau menurutku sih 7/10 ya. Untuk si underwater-nya dia bagus enggak, jelek juga enggak lah, medium-medium aja lah kayak gitu, teman. B aja kayak gitu teman-teman untuk si UWOD. Oke ya, kita akan baca prospektusnya nih. Kalau UW-nya udah B aja, kita prospektusnya nih apakah bagus apa jelek. Nah, kita lihat sini teman-teman ya. Yang pertama itu nomor 17. Oke, di sini kita lihat untuk OD. Kok OD, MI. Nah, ini keterangan saham yang ditawarkan, guys. Ya, di sini jumlahnya segini, itu 30% teman-teman ya. Dengan nilai nominal 50, harga sahamnya dijual 400. Nah, kalau ini wah ini kayaknya sih mahal ya. Nominal 50 dijual 400 sampai 500. Nah, IPO-nya tanggal 8 ini yang bikin kita itu jadi nggak enak, teman-teman. Tanggal 7, 8, 9 di bulan Juli itu ada IPO. Berurutan tanggalnya, guys. Nah, kalau ini nggak bisa diambil kembalian. Kecuali kalau si Jelly dan si PRDL itu beli Jelly bisa buat beli PRDL. Tapi si ini harus teman-teman punya uang sendiri. Kalau pengen beli IPO ini, teman-teman. Kalau pengen beli IPO MI, teman-teman harus punya uang sendiri. Karena nggak bisa pakai uang kembalian kayak gitu, guys. Kalau beda sehari itu nggak bisa, guys. Oke, terus IPO-nya tanggal 8, nilai emisinya itu sekitaran 269 miliar. Sebenarnya sih ini IPO-nya nggak terlalu gede ya guys ya, cuma 269 nanti ada ESA ya biasa guys. Nah, ini rencana penggunaan dana sekitar 50 miliaran itu digunakan untuk membayar pokok pinjaman. Ya, bayar utang wajar biasa lah. Kalau IPO itu bayar hutang tuh biasa, asal nggak semuanya buat bayar hutang ya, masih ada sisanya buat ekspansi kayak gitu. Nah, kita lihat di sini juga yang buat ekspansi nih untuk belanja ya, untuk apa namanya pembelian bahan baku untuk produksi lah itu masih lumayan besar ya, 50 miliar aja buat bayar utang kayak gitu teman-teman. Jadi masih oke lah kayak gitu. Walaupun nggak bagus-bagus amat. Sebenarnya kalau apa namanya penggunaan dana yang bagus tuh kayak gini guys. Kalau kayak gini kan buat operasional ya. Kalau operasional kan ya buat diputar lagi. Is okay. Tapi yang the best itu adalah saat rencana penggunaan dananya itu untuk membuat pabrik baru Nah, itu bagus guys. Yang bagus tuh kayak gitu, untuk membuat pabrik baru atau membuka cabang baru gitu. Nah, itu bagus. Nah, kalau kayak gini ya oke aja kayak gitu, teman-teman. Oke ya, kita lihat struktur permodalannya guys. Nah, di sini teman-teman seperti ini bentukannya. Kalau kita lihat di sini nggak ada yang dominan ya, teman-teman. Nah, ini nggak ada yang dominan, malah nanti masyarakatnya paling gede nih, 30% ya. Yang si Surya Gunawan Wijaya 21%. Jadi ini bisa dibilang pemegang sahamnya sih merata kayak gitu ya guys ya. Biasanya sih kalau yang seperti ini agak sulit guys ya untuk biasanya kalau orang yang megangnya hampir rata kayak gini tuh biasanya kalau dia ngumpul gitu ya, mau merencanakan sesuatu tuh suka agak susah kayak gitu teman-teman. Jadi agak kurang bagus kalau menurutku porsi kepemilikan yang seperti ini. Seharusnya ada satu yang punya di atas 50%. Nah, itu berarti udah nggak ada yang kompromi langsung kayak gitu. Ini kan ribet kalau kayak gini, teman-teman. Kurang oke biasanya kayak gitu. Nah, kita lanjut teman-teman ya. Di sini dari laporan keuangannya, guys. Nah, di sini hutangnya jumbo ya.
teman-teman. Tapi ya kita udah lihat si Yupi kemarin juga jumbo juga ya. Kayaknya sih rata-rata untuk yang baru-baru ini tuh utangnya lebih besar daripada equity ya, saham yang mau IPO kayak gitu. Ya sebenarnya sih wajar juga gitu ya. Kalau saham yang IPO itu adalah saham perusahaan yang lagi nggak bagus. Kalau perusahaan itu lagi bagus banget, dia nggak akan IPO guys, kecuali BUMN ya. Kalau BUMN memang dia ada agenda negara gitu ya. Kalau yang perusahaan swasta nih misalnya lagi bagus-bagusnya, ngapain IPO? Ya kan? Bener gak sih? Kalau perusahaan lagi bagus-bagusnya ngapain IPO? Nggak ada IPO juga jalan, malah sahamnya nggak berkurang kayak gitu ya. Kepemilikan porsinya pemilikannya nggak berkurang, ngapain dijual? Kalau perusahaan yang bagus sih nggak IPO sih harusnya. Kayak gitu teman-teman. Nah dia IPO berarti butuh dana, ya kayak gitu. Makanya dia IPO rela, ownernya rela ngejual separuh kepemilikannya ke publik. Nah itu berarti dia butuh dana tentunya ya. Oke, kita di sini teman-teman ya untuk hutangnya kita lihat guys, sempat naik tinggi ya di tahun 2024, terus dia turun di sini guys. Berarti ada positif ya, walaupun darinya gede tapi perusahaan mampu untuk membayar hutangnya teman-teman. Hutangnya turun kayak gitu. Ekuitasnya terus naik sih oke sih sebetulnya teman-teman. Ada progres lah bahasa kayak gitu. Walaupun nggak bagus juga. Nah untuk labanya teman-teman. Nah untuk labanya ini konsisten naik ya. Jadi oke juga untuk laba usahanya. Kita lanjut teman-teman sekilas saja. Oke, kita lanjut bagian. Nah ini ada rasio hutangnya seperti ini teman-teman. Ternyata dia hutang di Bank OCBC ya. Oke, terus lanjut bagian dividen guys. Nah ini setelah tahun 2027 dan seterusnya, manajemen personal bermaksud untuk membayarkan dividen tunai ke pemegang saham dalam jumlah semacamnya 30%. Tapi kalau menurutku guys ya, kalau kita lihat rasio hutangnya gitu ya, itu agak sulit dia itu buat bagi dividen teman-teman. Biasanya sebuah perusahaan yang punya hutang yang besar, itu dia akan memprioritaskan dulu untuk membayar hutang daripada membagikan labanya ke dividen kayak gitu. Jadi ya jangan berharap banyak lah kalau dividen dari perusahaan ini teman-teman. Masih jauh. Oke ya, terus ini ada SA-nya biasa guys ya, untuk dibagi-bagi ke karyawan kayak gitu biar semangat mereka kerja, itu 3% teman-teman totalnya. Oke, terus nomor 30. Nah, ini yang bahaya guys, yaitu bagian pembatasan teman-teman. Nah, makanya saya bilang tadi di awal, ada sedikit yang bahaya di IPO ini. Yaitu di bagian lock up guys. Nah, ini lock namanya. Nah, di sini kan biasa ya, sebuah IPO itu akan ada lock 8 bulan kalau dia memperoleh saham perseroan dengan harga atau nilai di bawah harga pelaksanaan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan kayak gitu. Nah, di sini teman-teman itu nggak ada guys, tidak terdapat pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari perseroan dengan harga dan atau nilai konversi harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK. Jadi seluruhnya itu tidak dilarang teman-teman ya. Jadi sebenarnya mereka itu nggak dilarang untuk ngeguyur di pas IPO kayak gitu. Nah tapi ownernya nih Pak Surya Gunawan Wijaya itu akan nge-lock selama 12 bulan. Jadi kita balik lagi ke sini teman-teman. Nah yang di-lock itu, yang mau nge-lock itu cuma ini guys. Yang ini yang lock ya. Nah yang lain enggak. Oh yang Esa ini di-lock ya. Yang Esa di-lock. Berarti yang Edi, Andrew, Florian, nama Andrian. Ini bisa ngeguyur di hari pertama guys. Nah itu yang agak sedikit bahaya sih guys ya. Kalau mereka iseng gitu kan nilai nominal kan 50. Mereka kan punya AVG, bisa dibilang AVG mereka tuh 50 guys, nilai nominal. AVG orang-orang yang di sini tuh biasanya hampir sama kayak nilai nominal, teman-teman. Berarti nilai nominal mereka 50. Nah, kalau IPO-nya di 400, 500, udah cuan berapa tuh dari 50 ke 500. Nah, kalau mereka berpikir untuk ngejual sahamnya di hari pertama itu sah-sah aja boleh. Ya dapat untung berapa dari 50 ke 500. Banyak kan udah kan ribuan persen kayak gitu ya. Ya itu guys yang bahaya tuh ini. Tapi guys ya, jangan berpikir mereka pasti ngejual di pas hari pertama IPO. Enggak, teman-teman. Nggak mesti juga. Itu ya mereka aja. Kalau mereka udah niat jualan ya ini nggak bakal naik sahamnya. Kalau mereka jual ini 10% tuh berapa?
Banyak guys ya, 10% berarti sekitaran nih misalnya si Edi nih mau jualan 10%. Berapa berarti kalau 10%-nya? 100 miliar? Ya 10% dari apa namanya, market cap kayak gitu. Dihitung aja sendiri. Saya kalau ngitung-ngitung agak sedikit linglung guys. Oke gitu teman-teman ya. Jadi ya itulah yang bikin bahaya teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman pikir-pikir lagi. Kalau menurutku sih nanti tinggal lihat antriannya aja. Kalau antriannya sih rame ya boleh-boleh masuk. Tapi kalau antriannya kelihatan sepi gitu ya, mendingan skip dulu aja teman-teman ya. Kalau kita lihat yang di sini nggak ada lock kayak gitu. Oke kita lanjut ya untuk nomor 128 teman-teman. Oke karyawannya di sini teman-teman. Terpantau naik ya guys ya. Di sini kalau kita lihat mayoritas karyawan itu masih usia produktif lah dari 31 sampai 45. Jadi masih oke, teman-teman. Terus nomor 154 dulu. Nomor 154 di sini ini adalah produknya guys. Tuh. Hampir mirip lah. Kalau menurutku sih hampir mirip ya kayak si PRDL gitu ya, tapi mungkin beda ya. Mungkin teman-teman bisa tanya aja bagian atau bidan atau teman-teman yang bergelut dengan medis ya, tanya aja nih alat-alatnya teman-teman kayak gitu. Oke, terus lanjut nomor 158. Nah, ini ada pabriknya guys. Pabriknya tuh di Solo dan di Cikupa. Di Solo guys ya. Saya akan lawan gitu ya. Jadi saya ingat kalau di Solo itu gini guys ya. Gimana? Slogannya gimana sih guys di Solo guys? Kalau ke Solo itu slogannya gimana sih? We walk the talk, not only talk the talk. Gitu ya guys ya slogannya. Jadi kalau ke Solo itu saya selalu ingat slogan itu. We walk the talk, not only talk the talk. Gitu. Oke ya guys ya, kita lihat di sini teman-teman ya untuk valuasinya. Kita lihat di sini Kak. Fundamental lah kayak gitu. Nah, di sini DR-nya itu gede teman-teman. 289%. Ya DR-nya ya lumayan besar. Terus untuk PBV-nya 3 kali. Nanti kita coba hitung harga wajarnya berapa ya guys ya. Untuk harga bukunya 118. Nah, untuk ROE-nya 20% termasuk oke. Di sini PR-nya 16%, ya udah nggak oke karena PR-nya itu yang bagus tuh di bawah 10% juga. IPS-nya 26. Ya untuk market cap-nya nih setengah triliun ya, sekitar itu. Jadi kalau Baker itu udah kalau si Emmy Baker itu udah masuk ke medium cap kayak gitu teman-teman ya. Oke, untuk kesimpulannya gimana sih? Kalau kesimpulan sih, kalau saya sih nunggu antriannya dulu teman-teman untuk IPO ini. Kalau UE-nya sih B aja gitu ya, jelek enggak, bagus enggak. Si RP juga belum ada historisnya gitu ya, jadi masih kurang banget gitu ya untuk data UE-nya. Si RP belum ada, tuh si OD juga agak kurang kayak gitu ya, agak kurang juga. Terus masalah valuasi juga termasuk mahal juga. Terus ada minusnya lagi di bagian nggak ada lock kayak gitu. Ya mungkin saya akan pesan juga guys, tapi porsinya mungkin disedikitin. Tinggal nunggu nanti pas waktu offering aja. Apakah IPO ini rame? Kalau IPO ini rame, ya saya akan ikut pesan. Kalau enggak, ya mungkin saya akan ikut si Jelly dan PRDL aja. Oke, thanks for nonton teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman ya.